mereka ada semua di sini? Muncul anjing! Adit hilang, Ben. Kita masih bisa selamat. Halo semuanya, kenalin nama gua Rifki. Gua di film Sandekala 3 memerankan sebagai Reza. Halo teman-teman, nama gue Lendi. Di Sandekala 3 ini gue meranin jadi Benny. Halo guys, aku Arkau, aku mainin karakter Clarissa di Sandikala 3. Yeay. Halo semuanya, kenalin nama gua Yusuf Tasrika, biasa dipanggil Ucup, dan kebetulan saya meranin di sini pun sebagai Ucup. Kenalin, nama gue Reki Junior, gue berperan sebagai Angga. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Aditya Firmanda, biasa dipanggil Bob. Gue berperan sebagai nama gue sendiri, yaitu Adit. Oke, sebelumnya nama gue Fani Putri Noviansyah, biasa dipanggil Fani. Di sini gue berkarakter sebagai Dila. Halo, nama saya William, saya berperan sebagai Putra. Halo, nama gua Fadel Muhammad, biasa dipanggil Fadel. Gua di sini berperan cukup krusial, soalnya meranin sebagai setan. Jadi setan yang lo lihat di film itu gua. Untuk jadi Reja ya, sebenarnya nggak beda jauh sama karakter asli gua yang emang suka bercanda sebenarnya. Gua bercanda, suka asbun. Bedanya kalau di Sandekala 3 itu karakter Reza itu lebih dapet gitu. Sompralnya tuh sompral dalam artian tuh berlebihan gitu. Sedangkan gua di karakter sebagai Rifki gitu ya, itu biasa aja sompralnya. Kalau ini bener-bener asbun aja, asbun gitu, asal bunyi aja gitu. Rasanya jadi Benny di Sandekala 3. Kalau kata gue sih susah. Soalnya sifat asli gue sama sifat Benny itu berbeda. Jadi sifat asli gue tuh kan gue orangnya ceria, suka bercanda. Tapi pas gue peranin Benny tuh, dia tuh seorang yang ambisius. Dia tuh orang yang sangat egois. Dia pengen apapun yang terjadi itu harus terjadi, teman-teman. Jadi mau nggak mau ya menurut gue susah banget gitu. Sangat berbanding terbalik sama sifat asli gue. Jadi Clarissa sebenarnya susah lumayan gitu ya. Soalnya Clarissa ini kan tipe yang berambisi, terus dia tuh juga buat apa yang dia pengen pokoknya harus kecapai gitu. Susahnya di sini adalah Clarissa kan kayak emosian, terus lebih kayak peduli dengan teman-temannya. Jadi di sini aku harus pakai perasaan aku banget. Di situ sih kesusahannya, soalnya kan aku orangnya ceria. Sebenarnya cukup sulit karena emang di aslinya gue tuh orang yang ekstrovert, banyak bacot, banyak guyon, banyak bercandanya. Sedangkan peran di sini gue cukup untuk patah dua kata aja untuk membales teman-teman gue. Dia cukup introvert di sini. Cuman gue orangnya nggak enakan yang akan selalu mengiyakan apa kata orang untuk ke gue. Jadi Putra lumayan sih. Gue juga kan sebagai DOP juga di sini kan. Putra cuman ngomongin dialog aja sih. Lagian juga nggak in frame. Jadi ya cukup mudah lah. Cuman berat megang kamera aja sih. Udah itu aja sih overall. Sebenarnya susah-susah gampang ya. Kalau dilihat dari karakternya Dila itu, dia kan anaknya baik, polos, terus juga welcome ke semua orang. Sebenarnya kalau di Sandekala sebelumnya, gue sempat ikut di Sandekala pertama juga kan. Kalau di sini tuh perbedaannya Sandekala sebelumnya itu gue lebih ke kayak cuek dan agak sombong, gak mau diatur. Jadi bikin temen-temen di sekelilingnya tuh agak jengkel ke Dila yang dulu. Sedangkan kalau yang sekarang itu perbedaannya, Dilanya lebih pendiam, mungkin karena pembawaan karakternya yang memang saat itu lagi hamil, jadi dia sedikit kalem orangnya. Kalau jadi Angga itu menurut gue sih nggak susah, karena Angga tuh tipikal gue banget. Dia itu pendiam ketika dia sedang bekerja, tapi dia juga bisa bercanda gitu kepada teman-temannya. Mungkin sedikit tantangannya tuh harus bisa jokes bapak-bapak sih. Karakter gue di film ini sedikit emosional, mudah emosional maksudnya, dan udah jengkel ditambah yang buru gusuh gitu kalau kata sudah gergesan deh. Kalau dibilang susah, emang susah sih. Soalnya ini pertama banget meranin sebagai setan dan pertama banget main film. Persiapannya banyak karena kan gue juga sebagai DOP juga maintain aspek tentang director visual juga kan. Jadi gue agak begitu tricky sih untuk di peran ini sih, dan cukup ngos-ngosan juga. Jadi ya
seperti itulah. Persiapan yang dilakuin, yang pertama gue sempat apresiasi beberapa short movie atau bahkan film layar lebar. Di situ gue apresiasi dari mulai ekspresi-ekspresinya, terus juga karakter-karakter pemainnya. Gue sesuaiin sama karakter yang memang bakal gue bawain nanti. Kebetulan kan yang sekarang nggak terlalu pakai skrip dialog gitu ya, jadi kayak kegiatan sehari-hari aja, jadi nggak terpatok sama ekspresi yang gimana-gimana, natural aja gitu. Cuman gue belajar apresiasi dari beberapa film di YouTube gitu aja sih. Persiapan gue waktu jadi karakter Ben itu gue nanya ke teman-teman sutradara lokal gitu, gimana sih menjadi sutradara yang egois dan berambisi. Soalnya karena gue kan pengen mendalami peran ini gitu, jadi gue pengen hasil yang terbaik buat Sandekala 3 ini. Persiapannya ya cukup banyak, terutama di riset emang harus dilakukan ya, karena emang di realnya gua itu banyak bercandanya, sedangkan di sini emang gua tuh dialognya cukup 1 kata 2 kata aja, nggak banyak. Persiapannya, sebenarnya karakter Karissa ini juga nggak jauh-jauh beda sih sama aku, karena kerempongan dia sama kehebohan dia tuh agak-agak mirip sama aku. Paling susahnya untuk lebih bonding antara aku sama cast-cast yang lainnya, soalnya kan di sini aku harus kayak bestie banget sama teman-teman di sini. Jadi mungkin kesusahannya lagi ngejalin komunikasi aja biar masuk gitu emosinya. Sebenarnya kalau untuk persiapan itu, yang pertama riset ya, udah pasti riset karakter Reza ini seperti apa. Sebenarnya ada di beberapa case yang emang asal bunyi, suka bercanda, ada karakternya tuh ucuk sebenarnya. Nah, gue belajar dari karakter dia aja, sering komunikasi sama orang tersebut, dan itu menjadikan gue, oh ini menjadi referensi gue gitu untuk menjadi karakter Reza gitu. Persiapan apa aja? Gue nyiapin diri buat improve di dalam filmnya, kayak cara ngomongnya, improve sama anak-anak yang lain, tenaga juga, karena produksiannya juga emang benar-benar menantang banget, dari tempatnya, terus dari cuacanya juga yang emang tidak bersahabat lah. Kayak banyak tenaga dan waktu yang emang harus dipersiapkan. Persiapannya mungkin gue karakter Angga gitu ya, sebagai soundman, mungkin mempelajari gimana sih cara kerjanya soundman itu yang asalnya di belakang layar menjadi di depan layar, seperti itu. Persiapan, kalau soal persiapan sih paling mental. Ya, mental emang bener-bener harus kuat. Soalnya jadi setan itu posisinya ditinggalin di tengah hutan sendiri sebelum orang lain pada datang, nggak ada yang nemenin. Emang mental gua harus bener-bener nggak down banget di situ. Seru banget. Yang pertama di sini pemain kayak yang tadi sempat gue ceritain ya, di pemain Sandekala 1 tuh gue sempat ketemu lagi sama castnya, ada beberapa castnya, terus juga beberapa krunya juga ketemu lagi gitu kan. Untuk Sandekala yang sekarang ketemu teman-teman yang baru, kenal sama ya teman-teman yang belum kenal sebelumnya juga, terus ngenalin beberapa karakter mereka juga, bisa belajar bareng juga, terus membaur. Yang paling diinget tuh karakternya Fadel waktu meraktekin sebagai pocong dan kuntilanak ya. Di situ sebelumnya gue merhatiin dia banget, bahkan nemenin pas waktu dia lagi, waktu kita ada, bukan briefing sih, memanfaatkan waktu istirahat sebelum shoot waktu itu. Jadi dia lagi makan tapi cosplay. Jadi kayak kuntilanak lagi cosplay makan gitu, ngerti gak sih? Itu aja sih. Terus ada beberapa cast dan kru. Mungkin waktu itu lagi keadaannya hujan juga ya. Ada yang beberapa kepleset, terus ya itu mah wajar sih. Kalau cerita horornya, nah ini mungkin kebetulan dapet karakter utama di sini. Jadi waktu itu tuh baru ngeh di tangan sebelah kanan, sebenarnya simpel sih ya, masalah sepele. Ada kayak bekas apa ya? Bukan cakaran, ada bekas cakaran gitu. Gak tahu emang gue nya nggak sadar atau gimana, cuman tiba-tiba ada aja gitu cakaran kecil sih, cuman nggak sakit kerasanya. Tapi gue baru ngeh pas waktu mau beres banget hari ketiga kalau nggak salah, beres banget shoot. Gue curhat tuh sama karakter Sukma, pemeran Sukma. Gue ada bekas cakaran, aneh sih ya. Ternyata si Sukma ini yang jadi Sukma itu dia juga bilang, gue juga ada di kaki, tapi dia lebih banyak, ada 3 cakaran gitu di kaki, di sebelah, di apa sih ini namanya, di lutut di situ. Jadi kayak yang, kok bisa kebetulan gitu loh. Mungkin emang udah mah pemeran utama, terus dia juga kan yang memang mengganggu saya sebagai Dila gitu sih. Itu aja sih yang horor.
Kalau disebut kerja sama mereka sih nggak ada seremnya ya. Semuanya cheerful sih. Ibaratin emang kita having fun sih. Cuman tempatnya aja sih yang nggak fun gitu loh. Karena di sana kita juga lokasinya itu jauh banget dari penduduk, di hutan, hujan pula, dan kita nggak bawa akamsi, jadi bikin agak ketar-ketir. Gua kan sebagai tim produksiannya juga kan, cast sekalian tim produksi, jadi agak menakutkan. Tapi kalau untuk berbicara horor, alhamdulillah nggak ada gitu loh, karena kan gua disayangin sama Tuhan gitu loh, jadi gua berdoa terus gitu, God with us. Pastinya ya seru banget ya, seru karena cast sama talent itu berbaur dan nggak ada sekat di luar produksi, di dalam produksi, dan ada aja gitu aksi-aksi kocak dari cast. Itu bener-bener kita ngebaur banget gitu. Kalau untuk lucu sih sebenarnya karakter Putra tetap karakter Putra yang megang kamera ini emang dari sebelum pra juga emang dia wataknya seperti itu gitu. Jadi membuat suasana lokasi syuting itu hidup gitu. Jadi kita nggak boring gitu. Karena emang lokasinya itu kan di hutan ya. Kadang orang-orang gitu pemikirannya gitu. Kalau di hutan itu takut ada apa-apa. Tapi alhamdulillahnya ke backup sama karakter Putra ini namanya William gitu. Dan untuk horor ya, kalau untuk horor sebenarnya banyak ya, dibilang satu-satu mah banyak banget. Cuman gua yang paling kerasa sama gua itu waktu adegan pas ada pocong, pas ada muncul pocong tuh sama kuntilanak. Karena yang di situ ada suara tambahan daripada suara yang kita buat di lokasi syuting. Suasananya ngecekam sih. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di scene kuntilanak. Di situ ada beberapa part dari talent itu yang emang kita nggak ngeh ya. Gua nggak tahu di BTS gimana, tapi kayaknya ngerekam sesuatu gitu, jadi wajib tonton dulu. Kalau dibilang seru sih, seru banget sih kerja sama kru dan cast yang ada di Sanda Kelatiga ini. Kalau untuk kejadian lucu, sebenarnya menurut gue sih lucu ya pribadi. Jadi gue tuh kan selalu lawan main yang sering ngomong itu si Cup. Ada adegan di mana ketika gue tuh harus marah-marah ya, tapi pas adegan tag tiba-tiba malah gue dimarahin sama Cup. Sedangkan ini kita tuh sangat improvisasi tanpa naskah. Bayangin, lucu kan? Menurut gue sih lucu. Kalau kejadian horor, ada tuh kejadian pas di air terjun. Jadi ceritanya kan kita lagi mengawasi yang lagi syuting di bawah air terjun. Nah, kebetulan gue sama sutradara Pak Pikbot, gue tuh di belakang. Tiba-tiba yang tadinya kita tuh berdua, pas gue lihat kenapa tiba-tiba kita ada bertiga. Kalau menurut gue itu sih horor sih. Seru banget karena dari cast-nya juga welcome, terus kru-krunya juga asik, lucu. Atau seremnya paling kayak pas kalau serem ya, kalau pas waktu kita mulai tag, terus ada adegan si Dila ya, Dila bukan sih? Nah, Dila kayak nyanyi di situ, aku sering banyak ngerasa merinding ya. Soalnya itu kayak kita tuh bener-bener bukan main film, bukan ini, kayak bener-bener real kita ngelaksanain di situ. Terus untuk lucunya paling kan ini kan mode serius ya, filmnya agak serius. Jadi kalau misalkan udah adegan tatap-tatap muka atau nggak ngobrol gitu sama cast harus dipaksa serius, tapi biasa kita bercanda-bercanda itu sih di situ. Kayak kita tuh ngeliat muka aja langsung ketawa gitu, saking recehnya kami semua. Seru banget. Cerita horornya ada juga. Keseruannya tuh bisa bareng-bareng sama anak-anak. Dimana kalau misalkan kita ada waktu break, bisa kumpul bareng-bareng, makan, minum, ngerokok, sambil ngobrolin buat nanti scene-scene yang bakalan di tag, karena kebetulan emang shootnya malam ya. Shootnya malam, kondisinya juga beres hujan gitu kan. Hawa horornya juga ada karena dari tempatnya sendiri emang di hutan ya. Hal yang gue suka tuh ketika scene dimana ada hantunya itu, dimana dia effort banget ya buat kesana kesini, jalan pakai make up, dan menurut gua itu hal yang kayaknya ribet banget nih jadi hantu gitu. Dan buat gua jadi merinding sendiri juga gitu di waktu itu tuh. Yang ngebuat gua merinding banget tuh ada scene yang dimana Kunti yang gigit si ayam itu. Karena di situ di waktu itu tuh posisi si ayam itu kan ternyata emang udah layu, udah kecapean gitu ya. Cuman kok ada suara ayam lain gitu, dan itu gua nggak dengar. Seru banget. Gua sama kru emang belum kenal tuh pas produksi. Di pikiran gua bakal ada kesenjangan antara kru dan cast, yang ternyata pas produksi itu kru dan cast itu nggak ada kesenjangan, nggak ada perbedaan. Semua ngumpul dari satu, dari kita produksi, dari kita race, banyak bercandanya tentunya sama kru dan cast. Dan untuk lucu-lucunya banyak sih, karena emang dari gua sendiri itu cukup penakut ya. Ini di hutan, dan gua emang cukup penakut karena apapun, contoh kecilnya aja gua minta ke WC,
gue pasti minta antar. Gak mungkin gue sendiri gitu. Untuk hal seremnya, alhamdulillahnya gue nggak ngelakuin. Gue nggak dapet hal serem itu. Lebih banyak teman-teman yang katanya ada yang cukup dapet gangguan, tapi gue nggak, emang karena ilmu agama ya cukup kuat kali buat gue. Jadi nggak ada yang berani ganggu. Seru, gokil, keren abis pokoknya krunya. Karena mereka tuh bener-bener antara kru dan talent itu kayak sebuah keluarga gitu. Nggak ada sekat apapun itu. Gokil pokoknya kru dari Dreams. Untuk cerita lucunya banyak kali ya. Di balik sesi sudah melakukan syuting, kita melakukan kayak karaokean, gila-gilaan bareng gitu. Untuk cerita horornya, gua pribadi sendiri dengan salah satu kru dari Dreams, kita mendengar suara mbak-mbak cantik gitu di belakang. Dan mereka nggak pada denger, cuman kita berdua doang gitu sih. Kalau lucu, paling mereka nertawain gue karena make up gue kayak gini, gue gak bisa apa-apa pas jadi pocong. Kalau soal cerita horor itu ya paling dengar-dengar suara-suara aneh lah kayak gitu doang pas ditinggalin sendiri. Harapan gue sih semoga film Sandekla 3 ini keterima masyarakat Purwakarta. Tetap semangat Dreams, semoga produksi ini membuat kita lebih semangat lagi membuat film selanjutnya. Terus film ini menjadi trigger buat sineas-sineas muda Purwakarta untuk memproduksi film. Ingat, kita bukan bersaing tapi kita harus saling merangkul. Harapannya semoga ini menjadi semangat awal sih. Jadi kedepannya kita lebih produktif untuk bikin film lagi. Terus harapannya kalian harus banget nonton Sandekla 3 karena ini film yang keren banget. Terus berbeda dari film-film yang udah ada di Purwakarta. Jadi harus nonton. Gua asli Purwakarta, harapan gue untuk perfilman Purwakarta maju, terus berkarya, jangan pernah berhenti karena alat sederhana, selalu menciptakan ide-ide kreatif, menciptakan karya yang fenomenal dan dapat dikenal bagi masyarakat Purwakarta maupun di luar Purwakarta. Dan pastinya ya, semoga proyek pertama kita ini di horor Sandekla 3 bisa diterima oleh masyarakat Purwakarta, bisa dinikmati, dan tentunya ini menjadi trigger-trigger buat kalian para sinias-sinias muda Purwakarta untuk membuat karya yang kita tunggu. Harapan gue untuk film Sandekla 3 ini bisa diterima oleh teman-teman, bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya untuk semua kalian yang nonton film ini, kalian pasti suka. Kesan saya sebagai Ucup tidak menyangka kepada diri saya bisa memerankan Ucup di film ini. Jadi Ucup jadi Ucup gitu. Kesan saya, semoga adanya film Sandekla ketiga ini, anak-anak di Purwakarta tentunya termotivasi. Ya pokoknya jangan takut untuk berkarya. Tentunya untuk kota tercinta sendiri. Harapannya tentunya dapat diterima baik oleh masyarakat khususnya Purwakarta maupun luar Purwakarta tentunya. Mungkin ini kali pertama gua di dalam dunia perfilman ini, apalagi menjadi talent. Terima kasih banget pokoknya untuk Dreams mempercayai karakter Angga kepada gua gitu. Untuk pesannya, semoga anak-anak muda Purwakarta yang mempunyai karya-karya hebat, tonjolkan. Kita Purwakarta bisa menghasilkan karya-karya hebat. Tunjukkan itu, boy. Harapannya semoga film Sandekla 3 ini semakin banyak yang mengapresiasi film-film horor dari anak-anak bangsa, khususnya orang Purwakarta ya. Ya walaupun masih belum internasional, jadi ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita berkarya aja gitu. Semoga semakin banyak yang suka film horor. Pesan dan pesannya, selama shoot film ini gue jadi nambah temen, terus juga bisa lebih mengenal beberapa karakter lebih dari temen-temen juga, bisa belajar lebih sih, lebih ke gitunya aja. Terus pesannya semoga anak-anak Purwakarta, bahkan di luar Purwakarta, anak-anak bangsa gitu ya, bisa lebih berkarya, entah berkarya melalui perfilman atau yang lain-lainnya. Harapan sih menjadi acuan teman-teman buat ayo kita ramaikan lagi industri perfilman ini gitu loh. Terus harapannya semoga Dreams bisa bikin lagi film-film yang lebih variatif, nggak cuma stagnan di sini gitu loh. Semoga aja kita bisa bikin film yang boom. Jujur gue juga baru pertama kali produksian seberat ini gitu loh. Apalagi yang waktu di scene Curug itu experience gue nambah banget di situ. Kalau untuk pesannya sih kayaknya baik-baik deh buat kalian ya. Udah itu aja sih pesannya. Harapan gue di film ini gue bisa main lagi, bisa mendalami karakter lagi, karena emang ternyata seru juga buat ikut in frame di film gitu ya. Semoga bisa berkembang lebih jauh lagi, lebih maju lagi.
segala prosesnya dilancarin, kesannya seru, kesannya menyenangkan. Pertama kali juga buat gue ikut andil di film ini. Terus saran gue sebisa mungkin dikompakin lagi aja dari anak-anaknya, terutama dari kru dan talent yang lainnya juga. Harapan buat film ini sih, semoga film ini ditonton banyak masyarakat, banyak penduduk. Biar capeknya gue itu nggak sia-sia. Emang main cuma beberapa detik, tapi make up-nya itu yang lama, capek 8 jam. Oke, buat teman-teman semuanya, Jangan lupa nonton Sandekala 3 ini. semuanya harus nonton, diwajibkan. Kalian bakal rugi deh kalau nggak nonton. Horornya dapet dan keren juga pastinya. Ayo nonton. Jadi harus nonton Sandekala 3. Teman-teman baru udah ke Purwakarta, jangan lupa nonton Sandekala 3 ini, oke?